Musangkut dengan ayat yang khatib bacanya surat Ali Imran 180 lebih daripada sirbe bertukuh nangtun yang kau ikut, tepatnya di Masjid Nabi. Bak subuhnya Bilal bin Rabah kumandangkan azan subuh. Wadahil Sayyidina Bilal azan subuh. Biasa dalam keadaan Masjid Nabi, para sahabat-sahabat Nabi yang semayang sunat 2 rakaat. Ketika bandung selesai salat sunat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi yang mulia daripada rumah beliau mentamang dalam masjid, lecok tempat pada tempat yang biasa, artinya di musallanya Rasulullah. Tapi Pak Umahnya keadaan berbeda. Kalau bila dengan azan subuh, para sahabat Nabi dengan salat 2 rakaat, ternyata Rasulullah goh datang dalam masjid. Maka sepakati padu-padu sahabat Nabi disampaikan kepada Sayyidina Bilal bin Rabah, ya Bilal, kaci muda kata tajak bak rumah Rasulullah, tajak kalian pakkan Rasulullah kalau datang dalam masjid. Ringkasnya sebagaimana gure-gure Simbang Bandung katanya pahami, rumah Rasulullah artinya pas bak terayun masjid. Wadahnya nelangkah Bilal bin Rabah ketika engkau izin daripada Rasulullah hendak menghadap kepada Rasulullah. Alangkah terkejutnya Bilal bin Rabah nerumpo Rasulullah matang dalam musallanya Rasulullah. Banduaklah mata Nabi yang mulia katumong kabungkah. Rasulullah nemo banti malam bengong. Maka Bilal bertanya Mbak Nabi, ya Rasulullah, pergerangan sehingga ya Rasulullah kamu sehingga bantuanlah mata dan katumong ya Rasulullah. Maka dijawab oleh Nabi yang mulia, ya Bilal, beglang Jibril kembali datang menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Tepatnya ayat yang khatib awai baca gunung. Selesai Rasulullah membaca 2 ayat tersebut, karena Bilal memahami pula makna yang terkandung dalam ayatnya, maka Bilal bertanya kepada Rasulullah, nyan ayat yang Allah turun begitu indah yang syarat dengan informasi yang pegang oleh Bilal, maka kapan ya Rasulullah nemo ayatnya cukup indah ya Rasulullah, kapan cuma nemo. Maka Rasulullah berpegang, ya Bilal, lun kebayang masa yang akan datang menimpa kepada umat lun. Banyak di antara mereka sabuh masa haikim dibaca ayat-ayat Allah. Rasa-rasanya masa yang dipegang oleh Rasulullah seakan-akan sudah sampai. Ada di antara mereka yang mampu membaca ayat-ayat Allah, tapi awalnya hanai sungguh-sungguh punya pahami pula yang terkandung dalam ayat tersebut. Nah, orang yang kita membaca bahkan dipahami pula yang terkandung dalam ayat tersebut, tapi hanai sungguh-sungguh bagi amal. Makanya lah Bilal yang ulun kulit kepada oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang mulia, Rasulullah menyukai perkara umat yang bukan perkara umum. Rasulullah menyukai perkara umat yang bukan perkara biasa, tapi menyuruh Rasulullah karena perkara umat yang perkara antara surga dan neraka. Maka ditakut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat yang sayang, umat yang kasih sabukno, mereka itu akan terbilas oleh masa dan keadaan yang penting kahanale penting. Maka mulanya rasa-rasanya tentang yang penting hana penting yang kandung. Maka sengaja mulanya khatib nak angkat topik tersebut
merasa ingin muhasabah, ingin bertanya pada diri sendiri, dan jika mungkin kepada jamaah Jumat yang hadir Bandung, apakah di antara kita termasuk salah satu daripada umat yang ditangisi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Untuk kita termasuk salah satu umat yang semua Rasulullah siribat betul yang kau ikut. Perkara ayat yang boleh kita baca, ada tim baca. Yang hana boleh baca, kita ulang-ulang. Yang boleh tak pahami, hantar tim tak pahami. Yang hana boleh pahami, tak pakai untuk tak merupuk. Mana juga hal yang boleh tak amal, katanya tak tinggalkan. Yang hana boleh tak kerja, tak mati dan bakal kerja katanya. Hadirin, menyatakan dalam sepintas benar dengan informasi dalam ayat tersebut. Allah menyampaikan sesungguhnya pada Allah telah menjadikan langit dan bumi dan berpukatnya malam dengan siang, itu semua merupakan tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Hadirin, langit dan asal-asal langit, bumi lengkap dengan asal bumi, apakah yang lahir atau yang batin. Yang adanya Bandung mutuka malam dengan mutuka dengan malam, minggu, bulan, tahun dan sebagainya. Yang bagi kita orang yang beriman tanda kebesaran Allah. Yang Allah menemukan langit bumi asal segala perubahan dan keadaan la ayatil liulil albab. Yang tanda Allah itu maha agung, Allah itu maha besar, Allah itu maha sangat berkuasa. Bagi sawan yang jernih pahami, liulil albab, bagi orang yang tim semikir. Hadirin yang mulia, nyo bicara orang Bandung orang tim semikir. Tapi pertanyaannya udah begini. Maka Allah nak menjelas orang semikirnya tak. Maka Allah melanjutkan pada ayat yang selanjutnya. Alladzina yadhkuruna Allah. Orang yang fikir tentang Allah. Qiyaman, badan, wa qu'udan, batu, wa ala junubihim, bahkan ba'ih sekalipun. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Urang malam berpikir benda yang akan Allah jadikan, apakah yang nyata atau itu ayat. Allah kadang wujud surga, Allah kadang wujud neraka, Allah kadang menyatakan sosok yang akan menghuni surga, Allah juga kadang menjelas sosok orang yang akan menghuni neraka. Na'udzubillah subhanahu. Hadirin, alladzina yadhkuruna Allah, orang yang ingat kepada Allah, yang menyuta pahala penduduk dunia 6 ukuran 30 miliar lebih dulu. Yang beriman hanya 2 miliar. Yang hanya beriman kepada Allah adalah pilihan mereka. Orang yang hanya beriman kepada Allah, udep awalnya Allah hanya membatasi. Allah hanya membuat aturan. Artinya orang yang hanya beriman kepada Allah udep sebebas-bebasnya. Orang kafir hanya diatur oleh Allah pajak bodoh pajak Orang kafir hanya diatur oleh Allah kota paju kota jet. Orang kafir hanya diatur oleh Allah ngansau je teman ngansau nyaman. Orang kafir oleh Allah dalam segala hal hanya diatur nafreh kagai pajak mati. Tapi hadirin yang mulia, yang kurang daripada 2 miliar manusia yang akan nyatakan iman kepada Allah, maka orangnya berbeda kepada Allah. Di mana bedanya? Orangnya dalam udep diatur oleh Allah dengan aturan yang ketat. 66 ayat Allah didukung lebih kurang 5.000 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat dan hadisnya bukan untuk lain, tapi untuk atau kehidupan orang beriman. Maka orang beriman tamang WC, debit WC, na aturan ketentuan
Allah. Hai orang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah, menyatakan kata belah dalam iman, maka tamamlah dalam agama Islam secara sempurna. Islam asal kata daripada kata-kata aslama. Wa makna aslama serah bulan-bulan ke Allah. Orang iman dalam dunia, dalam urip, orang yang bulan serah dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hana menyo. Ada hana orang yang iman menyerahkan dirinya bulan-bulan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nampol potong urip kilonya. Hana kedepankan nafsu, hana kebuat iblis sebagai ikutan, hana kebuat kafe sebagai panutan. Buatan berudip daripada sawah langkah kepada langkah yang lain, di mana ada ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Menan udip urang iman. Urangnya ramai mereka-mereka yang menyatakan amantu billah, iman dong kepada Allah, tapi kadang kehidupannya orang yang dipilih tata cara udip orang kafir. Han gedem Allah menyoga atu orangnya. Hanjut baju riba, hanjut memakai, hanjut dengar. Hanjut membenci, hanjut dengar. Hanjut dalam dunia buat maksiat, hanjut pedih. Iman, tapi udip sifat dengan sifat kafir. Naudzubillah summa naudzubillah. Ingin kebebasan sebebas-bebasnya. Dalam dunia jumpa wujud. Dalam syurga buruh, dalam neraka tapi pekerjaan mata orang, pekerjaan ahli neraka. Naudzubillah summa naudzubillah. Maka semua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na umat long sabah huruf temak tengok awalnya haitin baca ayat-ayat Allah, apakah ayat yang tersurat atau ayat yang tersirat. Ramai orang mati yang ditanya kunjungi, bahkan ramai di antara ditanya ikut ke mana, ikut begafan, guru dan sebagainya. Wadah tawa daripada hikmahnya tersebut putar pelajaran yang ditanya. Hadirin jamaah Jumat yang mulia, Khadim Utsman bin Affan, beliau juga menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan khalifah yang terakhir, manakala Sayyidina Utsman bin Affan membaca Al-Qur'anul Karim, wadatu ayat-ayat itu, maka beliau negeri sudah temakut. Tapi Utsman bin Affan manakala nekalan kuburan, menyonekalan kubur beliau nemu hero bahkan pingsan. Maka baksa bosaah hadim daripada Utsman bin Affan ngedanya Pak Khalifah. Ya Khalifah, lu perhati drone, menyon baca Al-Qur'an manakala lu ayat-ayat antur nemu tapi hana berat. Tapi pakan menyon lu nekalan kubur. Menyokadang dengan kubu pakan lemah sampai pangsan ya Khalifah. Maka Utsman bin Affan sampaikan luntingan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi nepegah kubu adalah awal daripada perjumpaan akhirat, akhir daripada perjalanan dunia. Seorang yang bahagia dalam kubu, maka ahli kubu lebih bahagia. Maka seorang yang sengsara dalam kubu, maka lebih sengsara pada kubur luar kubu teman singok. Hadirin jamaah Jumat yang mulia, urangnya berada dalam alam yang terakhir. Alam pertama alam roh, alam yang kedua alam rahim, alam yang terakhir alam dunia. Akan kata bertanya alam kubur, alam barzah atau alam kubur. Yakinkanlah bahwa di alam kubur nalapan alam itu. Maka Nabi pesan kepada Utsman bin Affan, apabila kata dalam kubur bahagia, maka berbahagia kata selanjutnya dalam 80 alam yang akan kata lalui. Tapi menyogat dalam kubur hana luhdu, menyogat dalam kubur sengsara, menyogat dalam kubur merumpok fitnah kubur, han sanggup daripada soal bukan kualakir. Maka 8 alam akhir kubur kata lebih berat daripada yang kanan. Nyanlah sebab Utsman bin Affan menyonokkan kubur bukan hanya menangis, bahkan beliau pingsan wadana ingat kubur karena keputusan inan hadir kencok lewat kerukunan kunjunginan jeroh akhirnya. Khatib mengingatkan diri sendiri,
Uronyo andai balik mohon ngejang pagedanyo yang kota yang tak andalkan oleh danyo masing-masing dalam kubu. Kota untuk tak hadapi sukutnya kubu. Kota untuk hadapi sempitnya kubu. Pakiban jawabannya akan tak jawab ketika malaikat muka menakir mempertanyakan kepada diri danyo. Hadirin jemaah Jumat yang mulia yang dirahmati Allah Jalla Jalaluhu. Maka Allah mengingat kedanyo tamang dalam agama Allah baik tidak tamang agama Allah baik kiblat kaki tamang dalam agama Allah baik munafik hak surga hawa put ahli surga hadatim kubut ke surga sampai tak doakan tak put yang sifat beraliansi kepada pekerjaan kafir naudzubillah subhanallah dengan pada urut dan akan tambut kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu keagungan yang paling agung yang diharap oleh Nabi umat mungkin kanduri maulud yang diharap oleh Rasulullah, tapi Rasulullah mengharap kepada umat yang kana kebak langkah yang bertanya iki dalam dunia uronyo sebagaimana dipegah kepada Abi Dzar Al-Ghifari, ya abadar jadi safinata fa innal bahra amir. Hai Abi Dzar, tak baru perahu kata, tak baru alat perjalanan kata, karena lautnya kata jemerang doa dan dunianya kata punya ruh kata. Tak kalah oleh Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan tentang hadis tersebut. Ahsinu niyati fi kulli ma ta'ti yuhassilu lakal ajra wan najata min adzabillah. Cobalah kata tak boleh niat uronyo dalam dunia supaya hati kota yang kata lakukan pahala dan supaya terlepas kata daripada adil Allah pada kiamat teman singa. Pakan menterabaya buat karena menterabaya niat. Pakan hana jelah buat karena hana jelah niat. Ibnu Sirin sirah ulama besar mengunjungi sahabat perjalanan merupakan orang yang meninggal ulama berat terayu dah. Maka beliau hanan semayang jenazah, hanan semayang mayit. Orang yang turi beliau bertanya, ya Syekh, kapan hanan semayang mayit serah ulama yang besar? Menjawab, belum hananiat. Hananiat, maka kebetulan bagja kelompok, maka hanan tersebut. Buat yang hananiat, artinya perbuatan itu akan sia-sia. Punya contoh yang lain, wala kemana mau contoh mudah bertanya tak pahami pun tak contoh lain. Berosa bertepatan di Lumawai ini buka konser. Ternyata Allah menghendaki lain pas dalam jadwalnya ursi rohani katanya usuk wabah Allah. Maka sepakat mungkin hana tak katanya bantu urunya hanya deh buka konser pun tak balik ke maka dikirnya hana rencana yang hana rencana cuma keadaan tak kaya hana mendukung. Mana menang kamu deh katanya urunya menyerta rujuk kepada kapan urunya katanya dalam dunia. Itu Allah benar katanya urunya dalam dunia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Menyoniat di dalamnya keberadaan katanya urunya dalam dunia menyokkan untuk berbakti kepada Allah, menyokkan untuk mengesahkan Allah, menyokkan untuk menggapai apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka niat katanya kolom jorok. Maka seiring dengan katanya kata sambut akhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kita ubah niat. Sabab katanya lamun dunia ramai yang karam pun takkan karam harta karena udah meminta harta rencana budaya makipuri lagam meminta jabatan yang banyak maithe ganyan maka salah niat dalam urip maka yang karam dalam laut buah laut harta laut yang laut pangkat dan jabatan dan sebagainya. Maka hadirin menyoniat golong jeruk mari urang gunakan sisa urip katanya betul-betul katanya untuk tak berhamba diri kepada Allah, untuk tak tunaikan segala perintah-perintah Allah, untuk tak jauh larangan-larangan Allah. Bukan berarti dalam dunia hanya tak usaha, tapi usahalah yang usahanya juga merumpuk ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Atas segala kekurangan hati melalui mengakurai dekat, mana juga menyona yang manfaat yang datang daripada Allah. Terima kasih yang tim amal, mentuan baca walaupun khutbah atas segala